Halo Sobat Kineville, kali ini kita bertemu di program barunya Kine, yaitu apa maksudnya program namanya? Racing, yaitu review singkat. Nah, di sini kita akan membahas tentang film-film yang lagi hype ya Mas Rio ya, yang ya hype lah gitu. Jadi sebelum kita lanjut lagi, kita kenalan dulu nih Mas Rio. Ya, saya Robi Ilavi gitu ya. Saya Rio, ini Mas Rio sama Gondol kita. Nah, untuk racing kali ini kita akan membahas filmnya siapa Mas Rio? Enola Holmes. Which backwards spells alone. And yet, we were always together. Nah, ini filmnya bisa dilihat di Netflix ya Mas Rio ya. Buat kalian yang belum lihat atau mungkin nggak tahu, bisa dilihat di Netflix gitu ya. Nah, jadi mungkin dari latar belakangnya dulu Mas Rio. Film ini itu berasal dari apa sih Mas Rio? Film Enola Holmes ini sama dengan film Sherlock lainnya, itu adaptasi dari novel. Cuma bedanya Enola Holmes ini dari karangan novelnya Nancy Springer. Kalau Sherlock kan dari Conan Doyle. Jadi ceritanya cukup berbeda gitu. Tapi mungkin dari segi waktu, tema dan setting tempat lokasi itu sama, tapi cuma bedanya gitu ya. Ya, di Doyle itu diceritakan kalau Sherlock itu enggak punya saudara perempuan. Iya, enggak punya saudara. Jadi karya Nancy Springer ini baru. Beda dan novel baru. Edisi pertamanya pun tahun 2006. Oh, 2006 Mas ya. Nah, mungkin kalian tahu lah film-film Sherlock yang lain itu kayak gimana gitu. Jadi mungkin berisi dengan teka-teki dan sing berat banget gitu loh untuk dicerna. Kayak apa ya kayak gitu. Nah, untuk di Enola sendiri itu berbeda banget gitu loh. Dikemas lebih ringan lah dengan teka-teki yang sederhana dan remaja kan ya. Iya, Enola Holmes sendiri Holmes digambarkan sebagai remaja belasan tahun. Jadi yang siapa? Pemerannya siapa? Millie Bobby Brown. Yaitu yang Stranger Things, Godzilla, Eleven, terus banyak lah kayak gitu Mas Rio. Ya, terus dikemas dengan berbeda, dan di film ini tuh bener-bener berbeda, sama ada ciri khasnya ya Mas Rio. Yaitu kita merasa diajak gitu Mas Rio. Di interaksi. Diajak interaksi. Jadi setiap dia melakukan mau melakukan apa gitu, si Millie Bobby Brown sendiri yang Enola ini lihat ke kamera dan dia ngomong mau ngelakuin apa gitu ya Mas Rio ya. Namanya apa itu? Itu namanya Breaking the Fourth Wall. Jadi menembus dinding keempat. Jadi mengajak penonton atau audiens itu ikut dalam jalannya film itu tadi. Dinding pertamanya siapa Mas Rio? Benteng Takeshi. Nah, yang bikin beda itu dari Sherlock yang lain itu kan, di settingnya Sherlock itu mesti kelam gitu ya Mas Rio ya, ceritanya sedikit kelam kayak nyelidiki penjahat-penjahat. Nah, di film ini tuh gimana Mas Rio? Kayak lucu dan menyenangkan gitu kan. Dari segi apanya Mas Rio? Nah, dari segi sinematografinya itu dikemas dengan tonton warna yang lebih cerah. Ya. Nggak kelam yang kayak gradingnya Sherlock itu kan mesti dibuat yang kayak biru dan hitam kayak gitu kan ya, sedikit kelam gitu. Mungkin di ini lebih cerah gitu kan ya. Kayak apa ya? Keren aja sih. Kelihatan lebih fun gitu. Iya, lebih fun dan kita ngelihatnya enjoy gitu kan ya Mas Rio. Di sini penampilan Millie Bobby Brown itu menurut Mas Rio gimana? Ya cukup bagus sih. Karena yang sebelumnya kan, kalau aku sendiri kan lihatnya Millie Bobby Brown kan di Stranger Things. Eleven itu masih kecil kan Mas Rio, kayak ya udah sekarang nginjak yang remaja gitu mungkin. Terus di sini Millie jadi seorang remaja pada masa kerajaan Victoria ya. Jadi kan beda banget di Stranger Things itu tadi. Tapi di sini tuh Millie bisa nyesuaiin dengan karakternya itu tadi. Kayak pas banget gitu loh. Pas banget ya. Mungkin dari aksen-aksennya, aksen British. Kayak wadah. Nah, mungkin latar dari ininya kan kerajaan Victoria era Victoria. Jadi di British gitu. Ya itu tadi sih penampilan Millie Bobby Brown dalam mengajak interaksi penonton yang namanya Breaking the Fourth Wall itu sangat bagus sih Mas Rio. Momen-momennya pun pas. Jadi, kayak enggak ujuk-ujuk ngomong, tapi itu momennya itu selalu pas gitu.
Keren sih itu Mas ya. Aku baru tahu loh ada ini Breaking the Fourth Wall, karena sebelumnya aku nggak pernah lihat yang kayak gitu. Nggak pernah lihat Deadpool. Oh iya, itu Deadpool juga termasuk gitu, ya ya. Iya. Oh iya ya, tapi Terus series Fleabag itu juga. oh iya Deadpool, oh iya Deadpool. Nah, selain Enola mungkin di sini ada si Sherlock, yaitu Iya, Sherlock sama Henry Mycroft. Cavill. Ya, Henry Cavill ya Mas Iya. ya, yang meranin Sherlock. Henry Cavill itu sebagai Sherlocknya. Terus Mycroft Terus ini Mycroft-nya diperankan sama Sam Claflin. Nah, Dua karakter kakaknya ini pun berbeda banget. berbeda banget ya dari film-film Sherlock yang Enggak, bukan gitu. oh bukan beda. Karakter dari dua kakaknya ini tuh beda banget itu antara Sherlock sama Mycroft. Oh, Mycroft ini kan kakak tertuanya. kakak tertuanya. Jadi dia itu pengen kayak adiknya itu harus Didikte lah istilahnya ya, untuk bukan dikte, pokoknya bersikap yang benar gitu loh. Pokoknya menjaga nama nama baik Holmes Iya. gitu. Terus mungkin dari yang Sherlocknya gimana? Sherlocknya di sini tuh enggak ada perannya, maksudnya Oh, sedikit banget perannya. Iya. Apa gimana? Kayak tidak terlalu penting mungkin. Apakah bukan tidak terlalu penting. Apa? Tidak terlalu terlihat. No, enggak terlalu terlihat Iya. perannya gitu di sini. Jadi Henry Cavill itu yang main apa dulu Mas dia? Batman ya? Superman. Oh, Superman. Iya. Iya, jadi Henry Cavill ini yang main Superman, terus Superman. Iya. Nah, teman-teman, kita langsung aja ke Arti filmnya. keseluruhan dari film ini. Karena ini review singkat, kalau nggak singkat itu pasti panjang banget. Banyak banget yang kita diskusi nanti. Jadi arti filmnya itu sendiri mulai awal itu udah kelihatan gitu. Dari nama Enola sendiri, kalau dari pemberian ibunya, kalau dibalik Enola jadi Permainan kata alone ya. Jadinya intinya itu sendirian. Sendirian ya. Tapi maksud sendirian ini kita itu harus dipaksa untuk menentukan jalan hidup kita sendiri. Iya sih. Karena gini ya Mas ya, mungkin si ibunya ini sengaja pengen Enola jadi seseorang yang mandiri gitu. Jadi ibunya sengaja ninggal, terus si Enola ini kayak sendirian kan. Akhirnya dia tahu jadi dirinya kayak gimana dan lain-lain. Dia sendiri yang menentukan, bukan orang lain. Itu Jadi juga dilihat dari pesan pertama dari ibunya waktu menghilang itu. Itu ada sebuah kartu yang tulisannya itu our future is up to us. Jadi masa depan kita ya tergantung kita. Iya, jadi enggak apa ya? Kayak enggak harus didikte dengan orang lain. Kita berhak menentukan masa depan kita sendiri gitu. Jadi kita akan bertemu lagi di racing berikutnya yang mungkin bukan kita dan teman-teman yang lain yang ingin mereview gitu ya. Jadi jangan lupa tetap ikutin terus racing dan YouTube terus ya. Kineclash mungkin ya, kan ada Kineclash juga, jadi jangan kemana-mana ya, mungkin disimak aja. Mungkin segini dari racing pertama ini ya. Ya, racing pertama kali nih Mas. Pertama kali ya. Keren mungkin sih Mas ya. Bisa ditunggu racing selanjutnya. Terus ya. mungkin ada pendapat dari teman-teman yang mungkin bisa ada kita diskusiin nanti. Iya, ada mungkin pendapat lain dan mungkin Mas ini ada Enola yang kayak gini. Nah, itu mungkin bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Iya. Ya. Jadi kita feel free to discussion. Nah, mungkin udah sih segini aja. Sekian dari kita. Sekian dari racing pertama kali. Iya. Terus mungkin itu mungkin saran film yang mau direview. Iya, mungkin kalian mau nge-review, Mas review ini dong gini. Nah, itu kita bisa banget nih yang lagi hype gitu. Jadi udah sih Mas ya. Jadi sampai jumpa di racing berikutnya bersama teman-teman kita yang lain. Oke. Dadah kita feel. Nyeng.